Cerita yang saya tuliskan baik di wall fanpage di Facebook maupun di dalam buku ini adalah pengalaman pribadi dan kisah nyata. Sementara buat membahas penempatan tenda area yang kita duduki, sementara dipasangkan di area sini yang penting udah tergeletak gitu, biar lokasi kelihatan ada aktivitas huninya. Karena masih panas jadi kita belum isi, kita masih arahin ke seberang.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam, terima kasih Bang Gali Ratna. Jangan lupa YouTube-nya apa Bang? Gitu. Rekam Media. Terima kasih Bang Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari Mampang. Hai Iqbal. Mampang mana ya? Ada Jakarta Selatan, ada Depok. Oh, Jakarta Selatan. Ambek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ervi Hai Ervi. dari tadi. Dari temennya Diva. Rumahnya di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan yang mana? Soalnya Jakarta Selatan sudah punya pacar atau belum? Sudah nikah atau belum? LEK. Halo, nama saya Mira dari Bogor. Hai Mbak Mira dari Bogor. Jauh banget ya Bogor ke sini ya. Tadi juga Terima kasih Mbak Mira. Sore. Paket kita nostalgia 26 tahun lalu, 26 atau 24 ya, tahun 96 saya kesini, kita masih ya PDKT, nggak tahu kenapa dibawa saya kesini. Sekarang kita sudah punya anak satu, kesini lagi. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan bisa datang ke sini ya sama-sama teman-teman semuanya. Kalau disebutin umur 24 berarti umurnya berapa ya? Masih muda, 2010 saya, lulusan 2010. Iya. Wih, jangan ngegas Pak. Rumah saya di Depok 2, Jalan Canggalele. Hai Mawar. Mawar kamu kemarin dianiaya ya Mawar? Wabarakatuh. Saya Angga, temannya Rudi. Terima kasih. Temennya Jamil juga. Gitu dah. Sore saya Lian dari Enggak, yang hijau dulu. Saya mau minta kenalan dulu sama yang hijau. Belum ini, saya belum kenal dia. Saya udah kenal, tapi yang lainnya belum kenal, tolong. Dia bukan pemalu, dia malu-maluin. Hah? Dari 5 cerita ya Bang, 6 cerita dari bukunya Bang Arya ini. Jadi nggak usah diam, nggak usah ragu untuk boleh bertanya nanti. Tapi sebelumnya nanti aku nggak mau banyak waktu, jadi kita langsung aja kita kasih ke Bang Arya untuk bedah bukunya ya. Jadi boleh ditanya nanti. Salam sejahtera kepada rekan. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa dari lubuk hati saya atas kehadirannya dalam acara gathering dan launching buku pertama saya. Dalam kesempatan kali ini saya berikan kesempatan rekan-rekan untuk langsung berkomunikasi dengan saya mengenai isi buku. Isi buku ini bukunya berjudul 1001 Kisah Pendakian dengan 6 judul cerita ditambah dengan sekitar 70 kata-kata mutiara yang berhasil saya himpun dari kontemplasi mistik pendakian saya selama kurang lebih 28 tahun saya menggeluti hobi ini.
Iya bang. Nah. Iya. Saya penasaran begini, saya kenal Bang Arya ini melalui FB kurang lebih setahun yang lalu ya. Iya bang. Pertanyaan saya ini gini loh Bang, Bang itu jaketnya nggak ganti-ganti dari berapa tahun lalu ya? Nggak, saya penasaran sebab saya lihatin foto-fotonya dari nggak tahu pendakian tahun 90 kali sudah pakai jaket itu. Itu apa udah ganti, warnanya selalu begitu-gitu, itu aja. Merah, jadi background rata-rata pakaian saya memang kalau nggak merah hitam. Jadi jaket ini baru setahun terakhir saya pakai. Tapi kalau yang lain-lain memang kebetulan warnanya merah. Iya. Waalaikumsalam. Saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah saya penasaran ya dengan bapak-bapak ini kan kalau dilihat usianya, maaf bukan usia, dilihat wajahnya masih muda-muda gitu ya. Ini pertanyaan saya masih aktif atau udah veteran gitu untuk mendaki gunung itu? Ini pertanyaan untuk saya langsung atau ke rekan Untuk semuanya, soalnya kan wajahnya masih muda sekali gitu. Nggak termasuk saya ya. Nah, oke. Buat tim semuanya atau Bang Arya aja nih Mbak? Semuanya. Wajahnya muda semua. Tambahin lagi jantungnya. Yang pertama, kemudian yang kedua Bang, saya beberapa minggu terakhir ini senang baca cerita pendakian ya. Nah, yang ingin saya tanyakan apa sih tujuan mendaki itu? Kalau saya lihat kan kayaknya percuma gitu kan, buang-buang energi. Terus kalau dari sejarah kan pendakian dulu itu untuk eksplor ya, mencari sumber kekayaan alam gitu. Nah sekarang apa gitu? Pertanyaannya yang pertama. Kita masih aktif sampai detik ini. Dari tahun 2019 pertengahan sampai minggu kemarin itu sekitar 40 kali pendakian saya lakukan. Dari Gunung Salak 1, Salak 2, Gede Pangrango, Sindoro Sumbing, Raung, apalagi banyak, lupa saya. Terakhir ke Salak kemarin. Nah, terakhir ke Salak itu dari periode pertengahan 2019 sampai sekarang itu sekitar 40 kali sudah saya lakukan pendakian. Jadi bisa dibayangin ketika saya muda itu 1 bulan saya bisa 10 kali. Di zaman saya muda itu. Bahkan 1 tahun itu mungkin bisa 100 kali kalau betul-betul kondisinya buat gitu. Bang Arya. Kalau untuk teman-teman saya kurang tahu nih. Coba buat Bang Nagi dan Bang Rabu. Tambahin ubi kalau bisa. Ubi. Oke, ubi. Tambahin apa lagi Bang? Saya udah lama nggak aktif Baduy. Terakhir itu tahun Veteran gitu ya Bang? ya terakhir saya tahun 98 atau 99 saya juga lupa. Tapi di akhir tahun 2018-2019 ini ada semangat baru saya untuk mendaki lagi. Kemudian kenal sama Bang Arya, ya jadi semakin mantap untuk mendaki lagi gitu. Di usia saya yang masih sangat muda lah gitu ya. Bang Awe nggak usah mesem-mesem kalau ngomongin muda Bang. Jadi memang baru mau lagi Mbak Dwi. Malah first time saya curug nangka juga kemarin sama Bang Arya ya Bang ya, yang masuk di ceritanya Tirta itu pertama. Tapi saya punya niat mudah-mudahan terlaksana untuk Jawa Barat dulu lah, nanti diatur waktunya sama Bang Arya. Masih veteran, udah veteran. Kalau untuk pendakian mungkin sudah pasif selama 10 tahun lebih. Tapi belakangan ini karena interest sama cerita-ceritanya Bang Arya, akhirnya passionnya itu nongol lagi. Bahkan 4 bulan yang lalu kita udah naik ke Gunung Salak 1. Mudah-mudahan selanjutnya mau ke beberapa tempat lain di ya salah satunya Rinjani insya Allah ya. Apa gitu kan? Biayanya juga kan nggak sedikit gitu. Dalam hal ini setiap orang memiliki perspektif ya dalam pendakian. Dia memiliki tujuan tersendiri. Tidak semua orang sama tujuannya. Ya, secara umum jika dikatakan pendakian, kita ingin mencari kesenangan. Ya, secara umum. Tapi secara khusus jika tadi dilihat dari perspektif tadi, ya
pendakian itu sebenarnya kalau dilihat dari sudut yang paling dalam, yang sudut yang tidak diketahui oleh umum adalah untuk menemukan jati diri kita. Bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita di tengah kerasnya medan. Jadi pendakian gunung itu adalah untuk membentuk karakter. Pembentukan karakter dan kepribadian seseorang di saat dia mendaki dan dia kembali dari pendakiannya sehingga dia bisa bertahan di lingkungannya dia. Karena pendakian yang sesungguhnya tidak di gunung. Pendakian yang sesungguhnya adalah di lingkungan kita, di pekerjaan kita, di masyarakat. Itulah pendakian yang sesungguhnya. Kenapa kita harus mendaki gunung? Karena dengan mendaki gunung kita bisa melatih mental. Mentalitas kita di situ adalah dari kerasnya medan, dari kejamnya cuaca. Di situ kita bisa belajar yang namanya teknik survival, di mana setiap orang harus bertahan, tidak hanya dalam pendakiannya, tetapi dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam studinya, dalam pergaulannya. Sesungguhnya buat kami, orang-orang yang biasa melakukan pendakian dan mencari arti pendakian, itulah pendakian sesungguhnya. Karena pandangan orang ini beda-beda, jadi pertanyaan seperti ini terkadang kita abaikan, tetapi kita lihat di mana ketertarikan dia di dunia pendakian itu. Kalau misalnya pandangan seperti itu wajar aja, karena kan mungkin orang-orang itu belum mengerti sebenarnya apa sih, kenapa kita harus melakukan pendakian gunung. Nah itu tadi saya kasih garis besar, karena di gunung disitulah kita bisa menemukan jati diri kita, bagaimana kita bisa menemukan teknik bertahan. Ya, naik gunung itu terjal, ya kita butuh fase di mana setiap proses yang kita lewati itu sangatlah berat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Tentu pendakian gunung itu nggak seberapa dengan kehidupan dengan keseharian kita tuh nggak ada apa-apanya. Jadi seorang pendaki gunung yang sudah bisa merefleksikannya, dia bisa belajar dari pendakiannya, dia akan melihat ketika dia kembali ke kehidupannya, dia akan melihat, gila gunung segitu dahsyatnya, jalur segitu terjalnya bisa gue lalui. Bagaimana kalau itu kita lihat, wah ini pekerjaanku kok berat banget. Kita kembalikan semangat kita dalam pendakian tadi, gunung segitu beratnya aja yang katanya begini dan begitu, yang ada setannya lah, yang kita bisa celaka lah, yang katanya buang-buang waktu lah. Tapi ternyata kalau kita telisik lebih dalam, ternyata bisa membawa hal yang sangat positif, bermanfaat sekali untuk diri kita, terutama untuk mentalitas. Jadi pendakian itu sesungguhnya jika kita sudah betul-betul mengerti dan memahami arti pendakian, sebenarnya yang kita daki itu hanyalah ego kita sendiri, keinginan kita, perjalanan hidup kita, perjalanan rumah tangga kita, hubungan baik kita, pekerjaan. Itulah sesungguhnya pendakian yang kita hadapi di dalam pendakian kita. Karena pendakian gunung itu hanya refleksi yang sangat kecil dari pendakian yang sangat besar kita hadapi setiap hari. Pendakian yang sesungguhnya itu ada di depan mata, sedangkan pendakian gunung ini hanyalah fatamorgana. Tapi kita bisa belajar dari hal yang fatamorgana di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Di awal pas perkenalan saya sudah bilang teman dekatnya Rudy. Tahu tentang ini juga dari Rudy. Tapi ya dari kenalnya enggak sini deh kata dia gitu. Apaan? Ini gue dengerin cerita kata dia gitu di YouTube. Setelah saya dengerin seru sih gitu ya kan. Seru, terbawa suasana gitu ya kan, terbawa suasana karena saya juga saya udah vakum sekitar 2 tahun atau 3 tahun saya udah nggak naik gunung lagi gitu ya kan. Selama saya naik gunung alhamdulillah nggak pernah sih ada kejadian yang aneh-aneh, tapi teman saya yang aneh-aneh 5 langkah berak ada gitu ya kan. Itu aneh banget menurut saya. Yang pengen saya tanyakan masalah cerita ini atau buku ini itu fakta apa nyata atau fiksi nyata gitu ya kan. Itu aja sih yang buat saya penasaran, karena ya gitu punya banyak teman yang naik gunung, alhamdulillah sih nggak ada yang aneh, yang anehnya gitu aja gitu ya kan. Temennya ngilang gitu dari ketinggalan gitu, totonya dia nginep di tenda orang aja gitu ya kan. Terus ya 5 langkah 10 langkah berak gitu ya kan, ada gitu. Itu yang bikin sakit sih sebenarnya. Itu aja yang mau saya tanyakan. Cerita yang saya tuliskan baik di wall fanpage di Facebook
maupun di dalam buku ini adalah pengalaman pribadi dan kisah nyata. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kenapa saya bisa memastikan itu adalah kisah nyata? Karena kisah itu kisah yang saya alami dan saya lihat di depan mata saya, di depan mata saya sendiri. Kebetulan pelakunya pun kayak seperti Mbak Bunga, terus Romi, Iwan STG, itu semua ada semua. Jadi memang kemampuan setiap manusia untuk melihat alam astral itu tentunya tidak sama. Ada yang bisa melihat dan merasakan, ada yang hanya bisa melihat tetapi tidak bisa merasakan, ada yang hanya bisa merasakan, ada yang tidak bisa melihat dan tidak bisa merasakan. Jadi sebelum kita memasuki lebih jauh lagi, kita pahami dulu kemampuan diri kita. Kita posisinya ada di mana sih? Apakah kita ada di orang yang bisa melihat dan merasakan, atau hanya sekedar melihat tidak bisa merasakan, atau tidak bisa kedua-duanya? Nah, karena kemampuan manusia itu berbeda, tentunya juga akan menimbulkan pengalaman yang berbeda. Jadi dalam setiap pendakian itu saya pun tidak selalu menemukan hal-hal mistis. Walaupun gunungnya sama, jalurnya sama. Taruh kata Gunung Salak, saya sekitar 30 sampai 40 kali track record saya naik Gunung Salak 1, Salak 2 sekitar 20 kali. Itu tidak selalu saya berjumpa dengan hal-hal yang bersifat astral. Itu tidak selalu. Karena apa? Saya belajar dari sini. Ternyata saya pun yang bisa melihat dan merasakan tidak selalu bisa melihat dan merasakan. Jadi setelah saya pahami, oh iya ini saya loh secara pribadi yang bisa melihat dan merasakan. Tetapi terkadang ada waktu-waktu di mana saya pun tidak bisa melihat. Bahkan ketika kemarin pendakian saya bersama putra saya Ari dari Kandang Badak, Ridwan, mana Ridwan? Ridwan itu nyium bau jeruk nipis, Ari nyium bau jeruk nipis, serta seorang rekan pendakian saya nyium bau jeruk nipis, saya tidak bisa nyium sama sekali. Bahkan ketika saya mau coba buka jalur menuju Cisarua, Ari dengar suara harimau menggeram, Ridwan mendengar suara harimau, saya tidak dengar sama sekali. Tetapi ketika mereka semua tidak dengar, saya justru mendengar suara harimau menggeram dan suara bau jeruk nipis itu tajam. Ketika saya menyadari hal itu, langsung saya bilang kepada teman-teman semua, udah batalin turun ke Cisarua. Pinggir nak, jerok. Bukan. Iya.